Ada wanita surga yang dikabarkan oleh Rasulullah juga, yang disebut dengan nama lain Rumaisa bintu Milhan. Dia adalah ibunda dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ibunda Anas bin Malik radhiyallahu an. Yang kata Rasulullah, aku diperlihatkan surga dan aku mendapati ada Rumaisa di sana, kata Rasulullah. Sedangkan Rumaisa masih hidup. Jadi dia adalah sosok wanita surga yang berjalan di atas muka bumi. Rumaisa. Nama aslinya Ummu Sulaim. Saya kira saudari-saudari, saya harap saudari-saudari tidak asing dengan dengan nama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini adalah wanita Ansar yang tinggal di kota Madinah, yang beriman dan berislam sebelum Rasulullah hijrah. Dan perjuangannya saya simpulkan menjadi 5-6 perjuangan. Yang pertama, tolong diingat-ingat karena ini berkaitan dengan tema kita. Bagaimana dia beriman dan berislam dari jarak yang jauh dan belum melihat Rasulullah yang ketika itu memang belum hijrah ke kota Madinah. Dan Islamnya Islam yang baik sampai ditinggalkan oleh suaminya gara-gara dia Islam, dia tetap bersikukuh untuk Islam sekalipun suaminya meninggalkan pergi dirinya, meninggalkan dia dan keluarganya. Suaminya siapa? Suaminya Malik bin Nadhr. Malik bin Nadhr. Malik bin Nadhr yang kita sering dengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu atau Al-Barra bin Malik radhiyallahu anhu. Ini anaknya. Bapaknya Malik bin Nadhr ini pergi ketika mengetahui Ummu Sulaim mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah di hadapannya. Sekalipun Malik bin Nadhr marah-marah akan keislamannya dan mengancamnya, lalu kemudian benar-benar meninggalkannya sebatang kara bersama keluarga, mengurusi anak-anaknya sendirian, tetap Ummu Sulaim bertahan di atas keislaman. Berat sekali zaman sekarang seperti ini. Kecuali yang Islamnya baik, yang Islamnya bagus. Ini yang pertama, perjuangannya di awal keislaman, belum melihat Rasulullah ketika itu. Ini mirip seperti kita. Sebagian kita belum melihat Rasulullah SAW, memang tidak melihat Rasulullah SAW. Kalau itu bisa, maka Anda mirip dengan Rumaisa. Kemudian yang kedua, mahar yang paling mulia yang dimiliki oleh wanita, wanita manapun adalah maharnya Ummu Sulaim, Rumaisa, yaitu adalah maharnya apa itu? Keislaman calon suami. Abu Thalhah yang ketika itu melirik Rumaisa. Jadi Rumaisa ini menjanda gara-gara masuk Islam sampai menunggu wafat suaminya. Suaminya pergi dari kota Madinah ke Syam dan meninggal di kota Syam. Dan dia bersabar dengan kondisi itu. Setelah iddahnya selesai, baru Abu Thalhah berani menawarkan diri. Abu Thalhah masih musyrik. Dan Rumaisa sudah muslimah. Lalu Rumaisa mengatakan ke Abu Thalhah, Anda itu orang kaya yang gak akan mungkin orang menolak Anda. Cuma Anda musyrik. Dan saya tidak akan menikah dengan orang musyrik. Maka Abu Thalhah mengatakan, apakah kamu ingin kutambahi dinar dan dirham untuk sebagai maharmu? Tidak, cukup maharku Islamu dan tidak ada yang lainnya. Masya Allah. Lalu bagaimana saya bisa mengikrarkan keislaman saya, kata Abu Thalhah? Datangi Rasulullah SAW. Datang kepada Rasulullah SAW, melihat ada mata kebaikan dari diri Abu Thalhah. Lalu Abu Thalhah menceritakan semua kejadiannya dan dia masuk Islam, kemudian masuk Islam dengan Islam yang baik setelah itu. Ini perjuangan Ummu Sulaim, gigih dalam beragama. Yang ketiga, perjuangannya adalah
menjadi anggota keluarga yang solehah, khususnya istri yang solehah. Di mana ketika anaknya meninggal dunia, anak yang diperoleh dari suami Abu Thalhah, suami yang bernama Abu Thalhah pergi, ternyata anaknya meninggal dunia. Ketika pulang, yang dilakukan oleh Ummu Sulaim membuat masakan, membuat makanan. Setelah dia makan kenyang, Ummu Sulaim berdandan dengan menghias diri, berdandan dengan rupa secantik-cantiknya sampai Abu Thalhah ya bersetubuh dengannya. Berarti kan benar-benar cantik, begitu menggoda, bersetubuh dengannya. Setelah itu, setelah merasa cukup, Ummu Sulaim merasa cukup bahwa telah melayani suaminya, baru dia sampaikan dengan kata-kata yang begitu lembut, dengan pembukaan. Kalau ada seorang yang meminjam sebuah barang, kemudian orangnya mengambil barang pinjaman tersebut, apakah orang yang meminjam boleh menahannya, nggak mau memberikannya? Boleh seperti itu? Kata Abu Thalhahnya nggak boleh, harus diberikan, kan dia meminjam, harus berikan jika orang yang memberi pinjaman itu mengambilnya. Maka begitu pula pada anaknya. Abu Thalhah kaget, terhentak dan tidak siap, datang kepada Rasulullah SAW. Setelah kejadian itu Rasulullah mengatakan, apakah kalian bersetubuh? Ya. Maka Rasulullah mendoakan keberkahan untuk kalian pada malam kalian, sehingga lahirlah seorang anak, Abdullah bin Abi Thalhah, setelah berhubungan malam tersebut sebagai seorang kibarut tabi'in rahimahullah. Dan dia adalah anak yang ditahnik oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Perjuangan Ummu Sulaim ya, untuk menghibahkan anaknya, mengorbankan manusia yang disayanginya menjadi budaknya Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah datang kepada penduduk kota Madinah. Rasulullah Ummu Sulaim mendatangi kerumunan. Di tengah-tengah kerumunan, Ummu Sulaim ya mendekati Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, mereka ini punya, dan mereka memberikan sesuatu yang mereka punya. Saya tidak punya apa-apa. Saya punya anak, ini anak saya berikan menjadi pembantu untukmu, semaumu. Masya Allah. Ini gak gampang ya seperti ini. Saudari-saudari muslimah rahimakumullah. Kemudian yang kelima, bukan hanya dalam menegakkan hukum, bukan hanya untuk taat kepada Allah dan menjauhi larangannya, Ummu Sulaim pun juga pejuang sesungguhnya dalam medan peperangan. Disebutkan ya bahwasannya dalam Sahih Muslim dan Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya dengan sanad yang sahih, bahwa Ummu Sulaim membuat khanzaron, pisau belati sendiri. Kemudian pisau ini digunakan oleh Ummu Sulaim untuk peperangan. Ketika itu perang Hunain, maka Ummu Sulaim mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini khanzar, belatiku yang aku akan gunakan jika ada musuh yang mendekatiku untuk merobek isi perutnya. Masya Allah. Pejuang sesungguhnya. Bukan hanya masalah hukum, ketaatan, tetapi dalam masalah mengorbankan nyawa, Ummu Sulaim pun memiliki andil dalam masalah tersebut. Dan yang terakhir adalah perjuangan Ummu Sulaim dalam belajar. Ummu Sulaim adalah seorang wanita sahabiyat yang sangat bersemangat untuk memperdalami ilmu agama. Disebutkan ya, dalam riwayat Imam Muslim, Ummu Sulaim tidak malu untuk bertanya kepada Rasulullah. Di situ ada Aisyah, tapi dia tidak melalui Aisyah, dia langsung kepada Rasulullah. Dia menanyakan, wahai Rasulullah, kalau seorang wanita itu melihat dalam mimpinya seorang laki-laki, kemudian berhubungan dalam mimpi tersebut dan keluar mani, ini mimpi basah, apakah dia akan melakukan seperti halnya yang dilakukan oleh laki-laki? Maka Rasulullah mengatakan, iya.
Aisyah yang mendengar itu mengatakan apa? Ya Ummu Sulaim, malulah sedikit untuk bertanya tentang rahasia wanita. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, sungguhnya dia yang benar. Taribat yaminuka. Jangan seperti itu, dia yang benar. Ya. Maka ya Ummu Sulaim, kata Rasulullah, mandilah mandi janabah sebagaimana laki-laki mandi janabah. Artinya Ummu Sulaim ya adalah pribadi yang haus akan ilmu, sehingga untuk masalah bertanya tidak menghalanginya atau malunya menghalanginya untuk belajar. Ini semua ringkasan dari sosok Ummu Sulaim yang saya anggap sebagai pejuang, sosok wanita pejuang agama ini yang komplit. Dan di sana ada istri Rasulullah dan ada sahabat lainnya dan luar biasa.